The most favorite hospital talking Indonesia. Halo Sobat Healthies, kita jumpa lagi dalam acara Hospital bersama saya Indah, terapis gigi RSUD Kebayoran Lama. Saat ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Siang ini kita akan ditemani bersama narasumber kita dengan Dr. Gigi Eki. Selamat siang Dr. Eki. Selamat siang Mbak Indah. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Kita mau tanya-tanya dulu nih dok, tentang lubang gigi ya yang masih menjadi penyakit utama di sekitaran kita, terutama anak-anak balita. Itu kan banyak tuh giginya yang pada hitam-hitam itu ya dok ya, itu kenapa ya dok? Baik, jadi kalau gigi yang hitam-hitam itu namanya karies ya teman-teman. Jadi kenapa bisa ada gigi yang hitam-hitam itu bisa jadi ada lubang juga. Jadi awalnya mungkin dia hanya berbayang hitam, tapi lama-lama dia bisa terjadi ada lubang di situ di giginya ya. Itu karena kebersihan mulutnya kurang terjaga dengan baik gitu. Jadi problem utamanya adalah di situ ada bakteri tuh, bakteri mengumpul. Itu bisa jadi dari plaknya juga, plak gigi gitu. Yang menempel dalam gigi ya. Nah, yang menempel dalam gigi itu mengandung banyak bakteri. Nah, bakteri ini punya sekresi zat yang bisa membuat kondisi mulut itu menjadi asam. Ya, jadi kalau kondisi mulut asam, mineral-mineral gigi kita itu mudah larut sehingga terjadi lubang gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau mencegah terjadinya karies gigi, maka plak-plak dan bakteri di dalam mulut kita itu harus segera dibersihkan gitu. Jadi jangan sampai ada sisa makanan, jangan sampai ada plak gitu. Jangan sampai ada bakteri terkumpul di dalam mulut yang dibiarkan dalam waktu lama sehingga menyebabkan kondisi mulut kita asam dan pada akhirnya akan menjadi lubang gigi gitu. Nah kan nggak cuma anak-anak aja nih dok yang giginya berlubang, orang dewasa, lansia gitu kan juga banyak tuh yang pada berlubang. Itu sama aja atau gimana dok? Ya, jadi pada dasarnya prinsipnya sama ya, untuk anak-anak, dewasa, dan lansia itu proses terjadinya lubang gigi itu sama karena bakteri itu. Dan juga mungkin bedanya kalau anak-anak itu biasanya lebih banyak karena minum susu yang sebelum tidur, minum susu formula dengan botol. Jadi pada anak-anak ini lebih sering terjadi lubang gigi di gigi depan ya, hitam-hitam gitu, gigi depan atasnya ya. Nah itu biasanya karena anak-anak ini sebelum tidur masih suka minum susu formula. Nah susu formula ini kan biasanya mengandung gula ya. Jadi kalau misalnya susu formula ini sisa-sisanya yang di dalam mulut tidak dibersihkan, maka tadi sisa makanan ini, sisa susu ini bisa menjadi makanan bakteri. Nanti bakteri ini akan mengubah gula menjadi asam. Nanti yang zat asam ini akan merusak mineral gigi, merusak email gigi gitu ya. Nah itu untuk di anak-anak. Kalau di dewasa sebenarnya sama juga. Kalau dewasa biasanya habit dari anak-anak ini belum terbentuk gitu. Jadi sebenarnya dewasa kan pasti udah tahu, udah dapat edukasi ya gitu. Cuma mungkin kurang aware, habitnya kurang diperhatikan setiap harinya karena terjadinya lubang gigi itu kan tidak dalam satu hari langsung terjadi lubang. Itu pasti udah kebiasaan yang selama bertahun-tahun gitu. Jadi kalau pada dewasa biasanya sisa makanan yang di sela-sela gigi dan mulut gitu, itu tidak dibersihkan. Terus karang gigi juga, kalau udah dewasa biasanya mulai banyak tuh karang giginya. Dan ini kalau dewasa tuh dietnya juga ya, banyak makan manis, kopi, teh manis, terus terutama minuman berkarbonasi, minuman bersoda itu lebih cepat karena minuman bersoda itu kan asam juga ya. Jadi dia lebih cepat melarutkan mineral-mineral dalam gigi. Oke gitu. Jadi terus apa nih dok tipsnya supaya gigi kita tuh selalu bersih, sehat, dan nafas kita juga segar gitu? Coba dok tipsnya. Jadi sebenarnya mudah ya kita menjaga gigi itu.
yang penting itu harus disiplin ya. Jadi membersihkan giginya, kita makan, memang makanan kita harus dijaga ya. Tadi seperti makanan-makanan yang saya sebutkan, yang manis-manis, kopi dan minuman yang bersoda itu memang harus dikurangi. Tapi bukan berarti kita nggak boleh sama sekali, boleh. Yang penting setelah makan, setelah minum makanan dan minuman yang manis itu harus bersih sikat giginya ya. Jadi pagi sikat gigi itu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur ya. Jadi pagi itu sarapan, 30 menit setelah sarapan baru tuh sikat gigi ya. Sikat gigi, tekniknya juga harus diperhatikan. Jadi untuk gigi depan itu gerakannya vertikal gitu ya, dari gusi ke gigi gitu. Nanti untuk dari bagian samping kanan kiri itu gerakannya memutar. Terus bagian gigitnya, permukaan gigitnya ya, untuk yang belakang, atas dan bawah itu jangan sampai ada yang terlewat. Terus bagian dekat lidah dan langit-langit mulut itu juga harus diperhatikan juga, karena kadang ada yang yang penting udah bagian depan samping udah, tapi ternyata bagian belakang, ujung belakang juga itu belum tersikat ya, belum terjangkau sikat gigi gitu ya. Jadi dari frekuensi tadi udah ya, sehari 2 kali, pagi setelah sarapan 30 menit ya, setelah sarapan dikasih jarak, dan malam sebelum tidur. Nah malam sebelum tidur itu setelah sikat gigi jangan makan apa-apa lagi, jadi biar saat kita tidur kondisi gigi dan mulut kita juga bersih gitu. Nah selain frekuensi tadi udah, teknik tadi ya, tekniknya diperhatikan, itu juga jangan lupa pakai sikat gigi yang lembut, yang sikat-sikatnya lembut ya, bulu sikatnya lembut. Jadi dia tidak terlalu merusak mineral gigi, permukaan giginya juga gitu. Jadi pegangnya juga jangan terlalu kencang, biasa aja seperti kita megang pensil gitu ya. Jadi kekuatan kita saat menggosok gigi juga tidak terlalu besar, yang bahkan bisa merusak gusi gitu. Nah terus dari sikat gigi udah, maka pasta gigi. Pasta gigi kita harus menggunakan pasta gigi berfluoride. Merek kita tidak ada mengatur merek harus apa. Yang penting semua itu bahan-bahannya ada berfluoride gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat komposisi pasta giginya, apakah ada kata fluor gitu kan. Itu pasti udah ada fluoride-nya gitu. Nah, untuk penggunaan pasta gigi ini gimana gitu kan? Tadi ada perbedaan ya antara anak-anak, dewasa dan dewasa gitu. Kalau untuk anak-anak itu kita anjurkan tetap menggunakan pasta gigi. Jadi dari pertama gigi tumbuh itu udah harus dikenalkan dengan sikat gigi ya. Jadi harus dibangun habitnya, diperkenalkan untuk pasta giginya itu sebiji beras. Jadi sedikit aja, kecil banget, kayak biji beras aja gitu diukur di sikat giginya gitu. Itu untuk anak-anak dari yang 6 bulan ya, biasanya anak-anak baru muncul gigi kan umur 6 bulan gitu. Terus nanti mulai lebih besar umur 3 tahun ya, di atas 3 tahun kan anak-anak sudah bisa belajar berkumur ya Mbak Indah ya. Nanti kalau udah berkumur bisa lebih banyak lagi, bisa sebesar biji jagung gitu. Nanti di atas 5 tahun bisa 1 senti gitu. Nanti kalau dewasa kan sepanjang bulu sikatnya ya gitu. Oke gitu, jadi begitu ya Sobat Healthies, bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan dan kebersihan gigi dan mulut kita supaya tetap sehat, tetap nyaman. Dan jangan lupa kontrol ke dokter gigi kali ya dok ya. Berapa kali dok? Iya, jadi anjuran dokter gigi untuk kontrol itu setiap 6 bulan sekali gitu. Kenapa 6 bulan sekali? Karena lubang gigi itu kan seperti saya bilang tidak terjadi dalam 1 malam ya gitu. Jadi dia dalam waktu dia tuh habit yang dalam beberapa waktu baru timbul nih. Jadi setelah 6 bulan tuh perlu dicek apakah sudah ada lubang baru atau belum gitu. Kadang kan ada yang kecolongan karena setiap gigi kita kan banyak gitu ya. Terus sela-selanya juga kadang ada yang tidak terlihat, tahu-tahu kecolongan. Oh ini di antara 2 gigi nih, kadang tuh sering banget tuh kecolongan. Biasanya di situ bersih tapi ada satu nih di ujung belakang, tahu-tahu udah ada titik hitam gitu. Nah itu baru terlihat 6 bulan sekali tuh, jadi harus dicek gitu. Terus pembentukan karang gigi juga biasanya baru terlihat banyak dan menumpuk tuh setelah 6 bulan gitu ya. Jadi setiap 6 bulan sekali
itu harus sudah mulai dibersihkan lagi. Jangan sampai karang giginya dibiarkan terlalu menumpuk banyak sehingga gusinya tertekan dan turun gitu. Nanti malah tahu-tahu kalau dibiarkan bertahun-tahun nanti giginya goyang. Oke dok, sebelum penutupan nih, boleh nggak sih dikasih kesimpulan pembahasan kita siang ini? Baik, jadi kesimpulannya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut kita, pertama kita harus menjaga asupan makanan yang kita makan ya. Tadi hindari makan makanan yang bisa merusak gigi itu. Yang kedua, yang paling penting adalah menjaga kebersihan gigi dengan menyikat gigi dengan frekuensi, teknik dan cara yang benar. Dan yang ketiga, jangan lupa cek ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Oke Sobat Healthy, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di Hospital selanjutnya. Bye!